I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2. Di sini ada saya, Jokara Kasala Syafi'i, dan rekan saya, Nabila Uday Putri, dan saya Raffian Azari. Kami akan mempresentasikan ibu kami dari kelompok 2 dengan judul Pancasila sebagai Kepribadian dan Pandangan Hidup dalam Kehidupan Generasi Muda. Dari saya, di sini kami akan menjelaskan tentang kerangka yang akan kami bahas di e-book. Yang pertama ini bab 1 pendahuluan. Yang pertama pada halaman pertama kami akan membahas latar belakang yang dimana di dalamnya mencakup pentingnya Pancasila di tengah perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi pada generasi muda. Kemudian yang kedua kami akan membahas rumusan masalah. Rumusan masalah ini kami akan bagi menjadi 3. Yang pertama adalah apa makna Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kemudian yang kedua ada apa makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga itu adalah bagaimana penerapannya pada generasi muda. Kemudian kami juga akan membahas tentang tujuan penulisan pada e-book ini. Selanjutnya bab 2 dengan judul Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa. Di sini kami akan membahas yang pertama itu pengertian kepribadian bangsa yang dalamnya terdapat ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Kemudian pada subbab kedua kami akan membahas Pancasila sebagai identitas bangsa. Menjelaskan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi ciri khas atau menjadi diri resmi negara. Menjadi diri resmi negara Indonesia yang membedakannya dari negara lain. Kemudian pada subbab ketiga di bab 2 kami akan membahas tentang nilai-nilai tiap Pancasila yang dimana mencakup 5 syarat tersebut. Yang pertama ketuhanan, mencakup religius atau toleransi. Kemudian yang kedua kemanusiaan, yang di dalamnya ada menghargai sesama. Kemudian yang ketiga ada persatuan dengan contoh cinta tanah air. Kemudian yang keempat ada kerakyatan, yang dalamnya terdapat musyawarah dan yang lain-lain. Kemudian yang terakhir ada keadilan dengan contoh adil dalam kehidupan bersosial. Kemudian bab 3-nya akan dijelaskan oleh teman saya Anas. Ya, nanti kita akan menjelaskan bab 3 yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang pertama ada pengertian kepribadian bangsa. Ya, nanti itu akan dibagi 2 poin. Poin pertama pedoman dalam bersikap dan bertindak. Yang kedua sebagai dasar. Poin kedua sebagai dasar dalam menentukan arah dan tujuan hidup. Yang kedua ada fungsi Pancasila sebagai hidup, sebagai pandangan hidup. Nah itu juga nanti akan dibagi 2 poin. Poin pertama arah dalam mengambil keputusan dan poin kedua pedoman moral. Dan yang terakhir ada implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya akan dibagi jadi 3 poin. Poin pertama implementasi di sekolah, yang kedua ada di keluarga, dan yang terakhir ada di masyarakat. Bab 4 Pancasila dalam kehidupan generasi muda. Tantangan generasi muda sekarang ini ada 3. Nantinya akan kita jelaskan. Pertama globalisasi, yang kedua media sosial, dan yang ketiga krisis moral. Lalu ada peran generasi muda. Dan itu juga nanti dibagi 2 poin. Yang poin pertama menjaga nilai Pancasila, poin kedua adalah menjadi agen. Yang terakhir ada contoh penerapan, yang itu nanti ada 3 poin. Yang pertama bijak bermedia sosial, yang kedua menghargai perbedaan, dan yang terakhir ada aktif dalam kegiatan sosial. Dan bab kelima mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, bab kelima ini mencakup kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari materi bab 1 sampai bab 4 ada di bab 5 dan kemudian sarannya juga generasi muda nanti yang mengamalkan Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari dan juga di media sosial di mana
I just had to let you know you're